Haleluya, puji Tuhan. Berikut adalah video dari mata kuliah Praktek Pastoral 3 yang membahas mengenai administrasi gereja. Perkenalkan, nama saya Salihoki Tampilang, Prodi Teologi semester 6. Nah, kita perlu mengetahui apa itu administrasi gereja. Administrasi gereja merupakan aktivitas manajerial yang dilakukan untuk mengelola berbagai aspek operasional gereja secara efisien dan secara efektif. Administrasi gereja ini meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan atas berbagai kegiatan gereja, seperti pengaturan jadwal ibadah, rekrutmen anggota tim pelayanan, manajemen keuangan gereja, pengelolaan fasilitas gereja, serta koordinasi dengan pihak eksternal seperti jemaat dan otoritas gereja. Sekarang kita akan melihat tujuan administrasi gereja. Tujuan administrasi gereja adalah untuk mendukung misi gereja dalam memberikan pelayanan rohani kepada jemaat dan masyarakat, serta memastikan keberlangsungan dan pertumbuhan gereja sebagai institusi. Oleh karena itu, administrasi gereja perlu dilakukan dengan penuh tanggung jawab, kompetensi, dan integritas agar gereja ini dapat berfungsi dengan baik dan memberkati banyak orang. Sekarang kita akan melihat tentang konsep administrasi gereja. Konsep administrasi gereja melibatkan pengelolaan berbagai aspek administrasi gereja yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Kristen. Nah, di sini ada 6 konsep administrasi gereja yang bisa saya tampilkan dalam slide. Yang pertama kita bisa lihat yaitu pelayanan. Administrasi gereja bertujuan untuk mendukung pelayanan rohani gereja kepada jemaat dan masyarakat. Administrasi harus dilakukan dengan fokus pada misi gereja untuk memberikan pengajaran, persekutuan, dan pelayanan sosial kepada orang-orang yang membutuhkan. Konsep yang kedua yaitu transparansi dan akuntabilitas. Administrasi gereja harus dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan menjaga integritas dan kejujuran dalam pengelolaan keuangan gereja, serta pengambilan keputusan yang adil dan berdasarkan etika Kristen. Konsep yang ketiga yaitu pengelolaan sumber daya. Administrasi gereja melibatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya gereja, seperti keuangan, tenaga kerja, waktu, serta fasilitas gereja dengan cara yang bijaksana dan efisien. Konsep keempat, pengembangan pemimpin. Administrasi gereja juga mencakup pengembangan dan pembinaan pemimpin gereja, baik secara rohani maupun manajerial, agar setiap gereja dapat berkembang dan mencapai visi dan misinya. Kelima yaitu konsep komunikasi dan kolaborasi. Administrasi gereja memerlukan komunikasi yang efektif dan kolaborasi antara berbagai departemen dan tim pelayanan gereja untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Dan terakhir, yaitu pembinaan jemaat. Administrasi gereja juga harus memperhatikan pembinaan jemaat agar mereka dapat terlibat aktif dalam kegiatan gereja, tumbuh secara rohani, dan berkontribusi secara positif dalam berbagai aspek kehidupan gereja. Dengan memahami konsep-konsep tadi, gereja dapat membangun sebuah sistem administrasi yang solid dan berorientasi pada pelayanan, sehingga gereja dapat berkembang dan memberkati banyak orang. Berikut kita akan melihat beberapa jenis administrasi gereja, yaitu di sini ada 8 jenis. Yang pertama kita akan melihat yaitu administrasi keuangan. Mengelola keuangan gereja termasuk pemasukan, pengeluaran, dan laporan keuangan. Kedua, administrasi personalia, mengurus hal-hal terkait dengan staf gereja seperti rekrutmen, pengkajian, dan manajemen kinerja. Ketiga, administrasi liturgi, merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan liturgi termasuk jadwal ibadah, musik, dan pengaturan liturgi. Keempat, administrasi program, mengelola program-program gereja seperti pendidikan agama, pelayanan sosial, dan kegiatan remaja. 5. Administrasi sarana dan prasarana, menangani pemeliharaan gedung gereja, peralatan, dan fasilitas lainnya. 6. Administrasi komunikasi, mengelola komunikasi internal dan eksternal gereja, termasuk website, media sosial, dan buletin gereja. 7. Administrasi kebaktian,
mengurus logistik dan persiapan untuk kebaktian, termasuk pengaturan kursi, acara khusus, dan komunikasi dengan relawan. 8. Administrasi, registrasi, dan keanggotaan, di mana ini mencatat dan mengurus data keanggotaan gereja, termasuk pendaftaran baru dan pemeliharaan basis data keanggotaan. Jadi, setiap gereja mungkin memiliki kebutuhan administrasi yang berbeda. Itu tergantung pada ukuran, struktur, dan kegiatan yang dilakukan pada gereja tersebut. Demikian video dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.